Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, al-akhos, guru besar kita semuanya, Gus Fikri, yang sangat saya takzimi. Sekian bulan gak ketemu, ternyata tambah lemu. Tapi saya sering mengatakan, gak apa-apa kamu dibilang lemu mergo mangan sego. Dadi was awakmu kuru tapi gaweane mangan konco. Yang saya hormati para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Wakapolres, tadi kebetulan keluar dari kamar saya disambut sama Pak Kapolres, sama Pak Kasat, dari Kodim, Pak Kasdim, kemudian Komandan Batalion Gasbrik, nah, ini santrinya abah saya di Sragen, beliaunya ini, serta para pejabat yang hadir, yang saya hormati. Oh, ada wakil bupati juga. Halo bro. Wakil bupati. Serta saudara-saudara saya masyarakat Jember rahimakumullah. Tuku bawang keliru merica, aku datang atas nama cinta. Saya selalu mengatakan saya datang pasti atas nama cinta. Seperti kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Atas nama cinta. Saya datang atas nama cinta. Tapi kalau kalian tadi pasti beda. Tuku bawang kleru mrica. Wis kadung sayang mong dianggap konco. Biar. Bagaimana kemudian rasa cinta itu bisa kita contoh dari Malik bin Anas, penulis kitab hadis fenomenal Al-Muwatta. Satu saat beliau sedang nulis satu hadis, salah satu anggota badan tubuh beliau digigit oleh kalajengking sampai 12 kali. Beliau menahan tangis sampai air mata itu bercucuran dari mata beliau. Seorang santri dari Malik bin Anas mengatakan, Pak Kiai, kenapa tidak berhenti terlebih dahulu ketika Anda menulis sebuah hadis untuk mengusir kalajengking itu? Apa jawaban Malik bin Anas? Saya malu dengan Rasulullah. Ketika saya nulis satu hadis belum selesai terhenti hanya gara-gara gigitan kalajengking. Padahal nulis satu hadis. Bandingkan dengan kita ketika sholat ada nyamuk terbang gigit kepala atau muka kita. Subhanallah, nampleknya saja pakai sandal. Ini Malik bin Anas menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Sementara kecintaan kita dengan Rasulullah itu banyak iming-iming. Maka kemudian supaya kita cinta saja harus banyak iming-iming. Padahal di Masjid Istiqlal ketika saya ditanya, apa dalil sahih perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Saat itu saya jawab, aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa mencintai Rasulullah harus mencari dalil? Kenapa ya? Saya kaget teriaknya gitu. Tolong mbak-mbak di atas didengarkan ya. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi ojo murahan ya. Ketika kita mencintai Rasulullah, begitu banyak apa? Pahala-pahala, balasan-balasan yang ditujukan kepada orang yang bersolawat untuk memancing kecintaan kita kepada Rasulullah. Barangkali satu hadis yang paling diingat sama Gus Fikri,
Apa tentang sholawat? Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Lah ini hadis paling diingat-ingat sama Gus Fikri. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka dia akan paling banyak istrinya di surga. Subhanallah. Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Maka walaupun saya ahli sholawat, ternyata istri saya jauh lebih banyak bersolawat. Itulah barangkali alasan kenapa istri saya tidak bisa dipoligami. Dan istri saya baru diuji oleh Allah. Saya nanti minta doa dari Gus Fikri dan jamaah yang baru sakit. Makanya perjalanan saya dari tanggal 12 baru pulang besok tanggal 24 terasa sangat berat, karena istri saya harus bolak-balik ke Kuala Lumpur untuk berobat. Tapi begitu luar biasanya istri saya tetap ngaji, apa mengantar kamu? Saya tanya dia, Beb. Istri saya bilang, sampean bisa niru manggil istrinya Beb, Beb. terus kan Beb, Beb. Ternyata istri saya jawab, silakan Abah berdakwah, saya ke rumah sakit sendiri. Makanya disitulah kemudian saya terlalu cinta dengan istri saya. Saya tipe suami yang setia, karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ini cinta ditunjukkan oleh Malik bin Anas. Coba Anda lihat bagaimana kemudian cinta itu juga ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an kepada Malik bin Anas. Karena tadi Gus Fikri berbicara tentang nasab keilmuan. Selepas dari ngaji di kota Mekah dengan Kiai Abu Uyainah, Imam Syafi'i diperintah oleh Abu Uyainah untuk berangkat ke Madinah untuk belajar ngaji kepada Imam Malik. Matur sama ibunya, Bu, saya diperintah sama Kiai untuk berangkat ke Madinah untuk ngaji di sana. Padahal bertahun-tahun Imam Syafi'i meninggalkan rumah untuk mondok. Jawaban ibunya apa? Berangkat nak, berangkatlah. Kalau toh kemudian gara-gara kamu ngaji di pondok kita tidak bisa ketemu di dunia, yakinlah kita pasti besok ketemu di akhirat. Ini anak dan ibu saya pikir orang yang luar biasa. Beda dengan orang tua dan santri hari ini. Santri itu mau masuk pondok pertama kali biasanya yang rewel itu anaknya. Ibunya los, anaknya rewel. Tapi begitu sudah mondok, biasanya anaknya gantian los, ibunya rewel. Padahal syarat ngaji itu adalah los, rewel. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah karena belum kenal dengan Imam Malik. Walaupun sudah tahu kemasyhuran Imam Malik, beliau tidak berani langsung ngadep, pakai etika, ngadep kepada gubernur Madinah. Gubernur Madinah ketika ketemu dengan Syafi'i, Syafi'i matur, Pak Gubernur, saya mau ketemu sama Imam Malik nih, bisa nggak saya diantar ke sana? Apa jawaban gubernur? Imam Syafi'i, kalau seandainya engkau perintahkan aku memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada harus ketemu dengan Kiai Imam Malik. Jadi begitu bijaknya, begitu berwibawanya kiai-kiai ulama zaman dahulu, seorang gubernur pun nggak berani ketemu dengan Kiai Imam Malik. Beda dengan kiai-kiai hari ini, cuman dimanfaatkan tok sama gubernur, bupati, wakil bupati, umpamane lho Pak. Iya kan? Kalau mau nyalon sowan, begitu jadi minggat. Kan lama-lama kiai itu hanya seperti dong salam, seperti laos. Yen masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Untung ning masjid aku rawani miso. Lah ning masjid tak pisui kok. Imam Malik gak berani sekelas gubernur Madinah. Akhirnya atas desakan Imam Syafi'i dia datang ketemu dengan khotimnya, ketemu dengan pembantunya, asistennya Imam Malik. Mas, sampaikan kepada kiaimu, saya datang sowan, sampaikan kepada beliau ada satu murid yang pengen ngaji sama beliau namanya Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Imam Malik, Pak Kiai, wonten tamu santri
pengen ngaji kali panjenengan, jenenge Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, pelajari dulu, baca dulu kitab saya sampai hatam, baru dia ngaji sama aku. Disampaikanlah kabar ini kepada Syafi'i, Kang, kowe kon ngaji dhisik, diwaca sampai rampung. Kalau sudah selesai baru ketemu kiai. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kepada gurumu, saya sudah hafal dengan kitabnya gurumu Al-Muwatta. Jadi Syafi'i itu sebelum ketemu Kiai Imam Malik sudah hafal dengan kitabnya Imam Malik. Makanya idealnya itu santri-santri kalau pengen ngaji ke Mekah, ke Madinah, itu sudah harus pinter dulu, jangan dulu ke Mekah belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa sudah ke Mekah, ke Madinah, alasannya apa? Pengen latihan bahasa Arab dulu di sana. Ning kono bakul es teh yo pinter bahasa Arab. Nah ini jamaah kita Gus, sebelum ketemu dengan Gus Miftah sudah hafal lagu-lagu kesenangannya Gus Miftah, bahasanya sudah hafal semua. Los. Misuhnya. Akhirnya apa, singkat cerita Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik. Melihat kecerdasan Imam Malik, cintalah Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Karena Syafi'i itu super cerdas. Sampai dalam satu riwayat itu Imam Syafi'i kalau baca kitab yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ditanya sama Imam Malik, Syafi'i, kok kamu kalau ngaji yang kiri kamu baca, yang kanan kamu tutup, kenapa? Nyuwun sewu Kiai, kalau dua-duanya saya buka saya langsung hafal. Coba dites beneran. Akhirnya Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i, telepon mbokne Syafi'i. Ya sing ngejo yo kan ini kan milenial, mosok yo dolan ora pantes ya telepon lah. Ya kalau saya dengan Gus Fikri chatting lah. Tapi ingat mas-masnya, laki-laki yang sering mengkontak cewek melalui chatting, melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Laki-laki yang datang kepada cewek membawakan coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawakan seperangkat alat sholat. Rungokno sah lanang galau. Ciu yo ciu, vodka yo vodka. Jarene I love you kok meninggalkan luka. Iso nih Raja Ambiar. Lah iya wis kadung sayang malah ceweke ngomong ra karu-karuan. Aduh ya Allah. Becik ketitik ala ketara. Wis kebacut tak bribik ditikung karo kanca. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa, ditelepon, Bu, wah, anakmu pinter men iki apa to rahasiane? Itu calon-calon ibu, coba kamu dengarkan. Saya paling nggak suka kalau pendereknya Gus Fikri pacaran, nggak usah lah. Saya kalau ngomong tuh galak banget. Jadinya muslimah, senengannya kok melumah karo ah. Pertanyaan saya, kowe iki sakjane muslimah apa kimcil syariah? Raja rasa galau. Kalau banser ini insya Allah calon imam yang serbaguna, amin. Saya tetap menyarankan mbak-mbaknya supaya memprioritaskan banser sebagai calon suaminya. Saya tahu jawabannya. Jawabannya apa? Kiai saja dijaga oleh banser, apalagi kamu. Iya. Gus Fikri tetap saja kalau ngomong kayak gitu nggak pantas, iya kan? Karena bahasanya milenial tapi wujudnya kolonial. Akhirnya ditanya, Bu, kok pinter banget ya anakmu? Apa toh? Makanya kenapa saya bilang Anda nggak usah pacaran, ya supaya Anda mendapatkan generasi seperti Imam Syafi'i insya Allah, amin. Dan banser-banser ini layak lah insya Allah. Makanya saya besok masuk surga sama Gus Fikri akan dikawal oleh banser, amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi, Gus. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya sudah disurvei sama banser. Begitu surganya siap, saya sama Gus Fikri masuk surga, bansernya metu meneh. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ternyata rahasianya ada dua. Yang pertama, Pak Kiai, dulu ketika Imam Syafi'i itu bayi, setiap kali saya menyusui Imam Syafi'i terlebih dahulu mengambil air wudhu. Coba. Jadi calon-calon ibu itu kalau besok kamu nyusoni anakmu, please wudhu lah. Seperti ibunya Imam Syafi'i, dengan wudhu. Yang kedua, Imam Syafi'i itu saya kasih ASI, air susu ibu, itu eksklusif 2 tahun. ASI ini halal karena dibaca majrur. Kalau dibaca marfu haram. Kan saya bilang ASI itu halal karena dibaca majrur. Nah, kalau dibaca marfu haram. Loh, ilmiah kan? Ilmiah. Oh, santri ini Gus Fikri ya. Makanya kalau kamu itu beribek cewek, gunakan ilmu nahwu, gunakan ilmu tajwid, pasti asik. Kamu tahu nggak, Dek? Apa, Mas? Non mati ketemu bak dibaca iklab. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Jomblo rungokno. Sing lah bribek cewek iki sing cerdas ngono lho. Alah. Kamu dikit-dikit galau. Apa meneh cewek wis ngomong, "Mas, suwe-suwe sampean iki mong kaya acar ning sego goreng." Maksudnya apa, Dek? Ono terus tapi ra penting. Alah. Ibunya Imam Syafi'i memberikan ASI itu selama 2 tahun. Seperti perintah di dalam Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nyusoni itu 2 tahun. Maka besok istri kamu bilang, "Dek, 2 tahun ya. Saya bersabar kok nunggu 2 tahun." Gitu. Ya karena biasanya anak itu baru 6 bulan sudah diganti susu kaleng. Alasannya macam-macam. Padahal alasan yang paling logis adalah selak gantian karo bapak nih. Ini kan masalah gitu loh. Harus 2 tahun, bro. Haula ini, kamila ini. Gaweane mau ngombe susu sapi ya. Mila diajak ngaji, diajak rotipan jawabane embah. Mergo anake sapi. Makanya kamu itu haram nikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Tapi ini jomblo punya dalil, Gus. Apa dalilnya, Gus? Beli baju koko di pasar baru. Beli baju koko di pasar kota. Aku jomblo bukan karena tidak laku. Aku jomblo karena mencari wanita yang ahli surga. Oh. Ya ora mungkin oleh ahli surga rupa-rupa neraka ya. Akhirnya apa? Imam Malik semakin cinta dengan Imam Syafi'i. Saya ceritakan, saking cintanya Imam Malik itu mimpi ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah, dan Anda tahu, Rasulullah nitip salam kepada muridnya Imam Malik yang namanya Imam Syafi'i. Coba, guru mimpi ke muridnya, ketemu dengan kanjeng Nabi nitip salam untuk muridnya yang namanya Syafi'i. Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, sampaikan salamku, balligh salami ila Muhammad bin Idris. Sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Begitu bangun dengan wajah bersinar, dia panggil salah satu santrinya, kamu sowan ke dalamnya Imam Syafi'i. Wonten dawuh Kiai, sampaikan saya mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah nitip salam dengan Imam Syafi'i. Begitu indahnya. Saya itu kalau mimpi ketemu Mbah Maimun senengnya ya Allah. Saya itu kalau mimpi ketemu dengan Habib Lutfi senengnya ya Allah. Apalagi ini guru memimpikan santrinya dan mendapatkan salam dari Rasulullah. Coba, seandainya Gus Fikri tahu-tahu telepon saya, Gus saya mimpi, saya menyampaikan pesan santri putri saya supaya engkau segera melamarnya. Masya Allah, umpamanya loh itu, umpamane. Neng umpama aku yo ora nolak lah, tapi kita hoak. Akhirnya apa? Sowan. Nah, Assalamualaikum Kiai. Apa le? Kula utusane Kiai Malik. Lah pripun? Niki saya diutus sama Kiai menyampaikan
mimpinya Kiai Imam Malik. Lah Kiai mimpi nopo? Rasulullah nitip salam untuk Syafi'i. Masya Allah. Begitu mendengar salam ini jelas bangga, bunga, senang. Imam Syafi'i ingat dengan sebuah dalil, idza khuyyitum bisalamin fahayyu bi ahsani minha. Nitip salamnya kudu diuluhi HP, apalagi ini mimpi yang keren. Akhirnya apa? Diobal-obal baju sak lemari, dicari yang paling bagus, mau diberikan kepada santri ini karena cinta mendengar mimpi ini. Dicari nggak ada yang bagus bajunya. Akhirnya yang paling bagus jubah yang dipakai oleh Imam Syafi'i, dicopot dikasih le matur nuwun, nyoh ini untuk kamu. Jadi begitu. Jadi kalau kiai diundang ngaji kemudian dikasih, itu karena cintanya jamaah sama kiai saja, bukan kiainya minta, beneran. Akhirnya apa? Begitu sampai pondoknya Imam Malik ditanya, "Leh, kamu dikasih apa sama Syafi'i kok kamu seneng banget?" "Dikasih jubahnya Syafi'i, Pak Kiai." "Apa?" kata Imam Malik. "Boleh nggak saya pinjam jubah kamu sebentar?" "Untuk apa, Kiai?" "Saya pengen mencuci bajunya Syafi'i, kemudian bekas airnya akan saya minum." Coba guru ning murid loh ini. Saya pinjam jubahnya mau saya cuci, bekas cuciannya mau saya minum. Kenapa? Ini santri saya bukan santri yang sembarangan, sampai Rasulullah saja nitip salam untuk dia, maka saya harus tabarukan kepada dia atas nama cinta. Akhirnya dicuci kemudian diminum. Begitu cintanya Imam Malik kepada Syafi'i, begitu juga sebaliknya. Makanya kalau murid itu pinter, dua santri ki pinter, cerdas, ku ya bangga, gurune ki ya bangga. Sampai satu ketika Imam Syafi'i mulang ngaji ning Masjid Madinah. Masjid Madinah bangunan lama. Imam Malik hadir. Tapi supaya konsentrasi dan fokusnya Imam Syafi'i tidak terganggu, beliau mendengarkan ngajinya Imam Syafi'i itu di balik tembok. Ditengok. Karena kalau kiai datang pasti santri gugup untuk melayani kiai. Tapi kemarin saya malam tahun baru Gus diplekoto betul saya di Tegal. Saya dibilang Gus Miftah ngaji 1 jam, nanti baru Habib Lutfi datang. Saya baru ngaji 5 menit, Abah datang. Saya bilang, karena Abah guru saya datang, saya berhenti. Malah Abah bilang apa? "Sik, aku tak udut sak batang terus no ngajimu." Begitu saya lirik sak batang rantai entek. Waduh, ternyata nyambung terus. Akhirnya saya harus ngaji di depan Abah Lutfi 1,5 jam. Dari jam 11 sampai jam setengah 1 malam tahun baru. Ya Allah. Karena bagaimanapun juga saya merasa su'ul adab kalau kemudian harus berbicara di hadapan para masyayikh. Akhirnya begitu mendengar kajian Imam Syafi'i, Imam Malik ini nulis di tembok. Ini temboknya sudah nggak ada karena bangunan lama, sudah dihancurkan sama orang-orang Wahabi di sana itu. Tulisannya apa di tembok itu? "Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad ibnu Idris." Tulisan Imam Malik. Barang siapa yang pengen mendapatkan ilmu-ilmu yang penting, silahkan ngaji dengan Syafi'i Muhammad bin Idris. Akhirnya beliau pulang. Begitu beliau pulang, Imam Syafi'i lihat kok di tembok hafal dengan khotnya Imam Malik, gurune kok hafal. Kayak saya dengan tulisan santri saya itu ya gak hafal. Ono tulisan santri sing elek banget. Saya bilang, "Kok tulisan kamu jelek banget, Nak?" "Iya, saya pengen jadi dokter." "Loh, dokter kok tulisannya jelek?" "Kan dokter hewan." "Ya, kan gak bisa baca." Akhirnya apa? Melihat tulisan khot Imam Malik, Imam Syafi'i kaget. Karena cintanya Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Di bawah tulisan Imam Malik itu Imam Syafi'i nyambung tulisan. Apa tulisannya? "Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik." Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini padahal saya ini adalah santrinya Imam Malik. Masya Allah. Itu loh atas nama cinta. Maka kemudian kenapa Rabi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi perempuan terbesar sepanjang sejarah, beliau menawarkan konsep mahabbah, melaksanakan segala sesuatu atas nama cinta. Pemimpin seperti Pak Wabub melayani khidmah kepada umat atas nama cinta, maka enteng. Kalau atas nama gaji, wakil bupati gajine oke, amplope kiai tak kandani, yakin. Apalagi amplopnya Gus Miftah. Itu di sana di mana-mana. Kalau di sini belas ra jelas.
Atas nama cinta ini yang kemudian hari ini perlu kita lakukan. Maka kenapa kemudian resolusi jihad di Surabaya kita membangun istilah hubbul waton minal iman? Karena ketika kita berbicara hubbul waton itu tidak hanya rasa cinta, tapi patriotis dan nasionalis. Yang hari ini mohon maaf terancam dengan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan NKRI dan Pancasila. Maka kemudian muncul istilah NKRI bersyariah, maka kemudian muncul khilafah dan lain sebagainya. Maka benar bahasa Pak Kiai Ma'ruf, khilafah di Indonesia itu tidak ditolak tapi tertolak. Urung mlebu wis balik padha karo awakmu ngaji. Urung mlebu wis balik free kick balik itu. Kan kudune wong ngaji ki ana sing mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Sama dengan Gus, kalau ada tetangga sebelah itu yang mengatakan, "Ndak usah Kiai, kita kembali ke Quran, kita kembali ke sunnah." Saya jawab, Gus, ya silahkan. Sampean mau kembali ke Quran, kembali ke sunnah. Karena sampean pernah pergi. Iya. Nah, saya ndak usah kembali ke sunnah, karena saya ndak pernah pergi dari Quran. Betul. Orang-orang yang teriak saatnya kita kembali kepada Qurannya karena selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Karena mereka pernah pergi. Lah saya wong pergi saja belum kok disuruh kembali. Makanya kalau orang bilang Gus Fikri ini harus mundur, saya juga nggak setuju. Maju dituntun kok mundur gitu. Mundur dari apa, Gus? Mundur ke Quran, ke hadis yang tadi itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya konsep mahabbah ini yang kemudian menjadi dasar kita untuk senantiasa mengembangkan syiar ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Saya tambahi ya, an-nahdiyah. Karena sekarang kalau cuma ngaku ahlus sunnah itu banyak, tapi belum tentu an-nahdiyah. Sebelum saya sampaikan dakwah bil medsos, coba kawan-kawan lihat. Saya hari ini mapping mempetakan Indonesia itu dalam 4 kategori. 4 kategori. Jangan lihat akek saya lah, pasti mewah. Apa? Pamer mbahmu ngawur. Pamer, tak copot isin. Muga-muga keri, tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan akeh. Ada 4 kategori. Yang pertama, ini karena saya merasa di Jember ini harus saya sampaikan. Karena mapping ini perlu kalian semuanya tahu. Yang pertama, konsep ibadahnya ahlus sunnah wal jamaah dan konsep bernegaranya adalah Pancasila. Ini yang saya maksud konsep ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Konsep amaliyahnya ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya adalah Pancasila. Sebagaimana Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam, nation state. 1982 Muktamar di Rembang dipimpin oleh Mbah Maimun Zubair dan ulama-ulama yang lainnya. Asas Nahdlatul Ulama adalah Pancasila. Ini harga mati. Ini idealnya. Yang kedua, amaliyahnya ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini yang hari ini sering menipu. Amaliyahnya sama dengan kita, yo tahlilan, yo solawatan, bahkan rotipan, tetapi konsep baladul aminnya ini khilafah, HTI. Saya nggak perlu sebut nama, pasti kalian tahu lah. Ini bahaya ini. Saya nggak perlu nyebut nama. Ini konsep beramaliyahnya adalah ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini paling menipu. Nggak usah nyebut HTI, Gus. Enggak, saya nggak nyebut HTI saya. Loh, karena yang hadir ini juga HTI, Hizbut Tahlil Indonesia. Yang ketiga, ini konsep amaliyahnya tidak ahlus sunnah, minhum lah, mbah itu salafi, mbah wahabi, tetapi konsep bernegaranya masih Pancasila. Saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Maka ketika saya diundang acara ILC TV1,
untuk membahas persoalan radikalisme gara-gara Menteri Agama mengeluarkan pendapat bahwa radikal itu identik dengan cadar, dengan jenggot dan congklang. Saya menolak. Memang saya nggak ada waktu. Bahasa saya begini, saya tidak sepakat kalau radikalisme itu identik, mohon maaf, saya tidak sepakat kalau cadar, jenggot, congkrang itu diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, congklang, jenggot itu dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Kalau harus paling nyunah yang congklang, aku ora pantes sih bro, masa aku jadi al-kacong, aliran katok congklang, bahasa kerennya RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia gitu loh. Tapi teman saya yang al-kacong juga banyak yang cinta dengan Pancasila. Maka saya katakan amaliyahnya minhum, tetapi konsep bernegaranya Pancasila. Bagi saya radikalisme itu wawasan gagasan, bukan penampilan. Makanya kawan-kawan Nahdlatul Ulama juga tidak boleh kemudian kita alergi dengan orang bercadar. Kalau kemudian mereka menganggap cadar itu sunnah, silakan dipakai. Kalau kita menganggap bukan sunnah, ya nggak usah pakai. Kayak saya jalan-jalan di Plaza Indonesia di Jakarta, begitu ketemu orang dihina, bojone kiai kok orang nganggo cadar. Saya jawab, nganggo cadar, nganggo cadar urusane bojoku, wong rai-raine dhewe. Aku malah curiga, kowe ngomentari cadar, bojoku ora nganggo cadar. Kowe berarti kan mau ndelok ke bojoku. Jangan-jangan kowe naksir, gebuk cangkemmu ya. Lah cangkem kan ora kasar. Ya emang jenenge cangkem kok. Dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Yang keempat, ini gampang deteksinya Gus. Amaliyahnya minhum dan konsep bernegaranya khilafah. Ini gampang nih mendeteksi. Dan ini tugas TNI Polri. TNI Polri. Maka saya tadi ketemu sama Pak Kapolres, beliau bilang, "Gus, ada usulan untuk kita bikin acara kayak di Polres-Polres lain dan nopo Gus, sinergitas Ansor Banser bersama TNI Polri. Kita bikin tabligh akbar di alun-alun yang paling gede di Jember ya Gus, untuk berbicara deradikalisasi. Karena ini sekarang isu yang paling urgent di Indonesia. Kita berbicara soal itu. Maka kawan-kawan yang saya muliakan, disinilah kemudian potensi medsos itu harus banyak bergerak. Kenapa? Tolong mbak-mbaknya semuanya yang di atas ini. Wis, kowe galau ya galau lah, tapi ayo dakwah karo aku. Kamu jangan terlalu galau lah. Kamu harus yakin saja, makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Amin. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Ya, gitu. Nesake. Kamu juga jangan ragu, biasa saja. Tolong mbak-mbaknya sampaikan kepada sahabat-sahabat Banjar dan mas-mas yang ada di sini. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Ngono. Banser galau mergo cewek. Lah kowe kudu paham, mempelajari cewek itu harus paham. Kowe ngerti ra bedane sound system karo cewek? Bedane tipis. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, dipek kancane. Ambiar. Saya menyampaikan 4 hal tadi itu sebenarnya sangat riskan. Tapi ini harus saya buka.
Konsekuensinya apa? Saya siap-siap dibully lagi oleh kelompok-kelompok yang anti dengan NKRI. Tapi saya sering mengatakan lebih baik kita dibenci karena kejujuran daripada kita dipuji karena kemunafikan. Mbak-mbak di atas langsung status OTW WA. OTW status WA. Jadi potensi medsos itu di sini. Saya pikir begini ya, jenengan tidak harus persis seperti Gus Fikri, dakwah tidak harus seperti saya, tapi semua punya potensi dan peluang masing-masing. Saya hari ini sangat mengkhawatirkan ketika orang-orang mereka itu dakwah dengan menggunakan dalil ini tok, balihu anni walau ayah. Ini bahaya. Walaupun walau ayah, tetap saja ayah ini harus dikaji, tetap harus tanya sama guru, harus tetap ditafsiri dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar ayat. Yang saya sampaikan ini tidak mewakili satu ayat pun, karena begitu luasnya tafsir terhadap ayat itu. Jadi jangan kemudian menganggap enteng. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Walaupun cuma satu ayat, tetap harus ada guru. Lah, kita punya potensi. Nggak harus menyampaikan seperti saya. Anda ikut ngaji saya belusukan di lokalisasi di komplek. Kamu nggak akan kuat Ferguson, nggak akan kuat. Cukup aku saja. Gus Fikri pun nggak mampu untuk keluar dari tempat itu. Karena itu sangat menyenangkan. Dengan alasan itulah di mana-mana saya pakai kacamata hitam. Bukan untuk menutupi pandangan. Lah ono sing seksi aku ngelirik nggak kelihatan lah. Kan? Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 20. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursal. Ayat ini menggambarkan apa? Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki, rajul. Wajaa min aqsal madinati rajul yas'a, dengan tergesa-gesa. Rajul di situ jarang dibahas dalam kitab tafsir. Tapi rajul di situ namanya adalah Habib Surah An-Najjar. Habib Surah An-Najjar itu profesinya apa? Tukang tebang kayu. Tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib Surah An-Najjar ini mati, itu ditangisi oleh para malaikat, ditangisi oleh para nabi, ditangisi oleh orang-orang penduduk langit. Pertanyaan saya, apa kelebihan dia? Kok sampai meninggalnya ditangisi sama malaikat? Kelebihan dia itu cuma satu. Habib Surah An-Najjar ini panitia pengajian. Jadi setiap kali ada nabi, ada wali, ada orang hebat, ulama menyampaikan ceramah, Habib Surah ini ada aja. Ayo ngaji, ayo ngaji. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ini yang dilakukan oleh Habib Surah An-Najjar. Jadi apa? Dia itu menjadi marketing lah. Kalau saya ini kelasnya bakul cangkem, BC, supaya kemudian orang tertarik untuk ikut ngaji Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang bilang saya dengan kajian dengan saya salah. Kajian itu ya dengan Gus Baha, kajian itu dengan Gus Fikri. Kalau saya sekedar SPA lah, sales promotion akhirat. Bagaimana kemudian saya menampilkan wajah Islam ini menyenangkan, begitu kamu senang datang kepada orang-orang ahlinya. Tujuan saya itu. Ketika saya ditanya kenapa Gus minta pengajiannya dibuat menyenangkan, ya Anda tahu orang yang datang ke tempat hiburan itu orang senang apa orang susah? Orang senang apa susah? Susah. Karena susah nyari senang di tempat hiburan. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari senang di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Makanya pengajian saya buat menyenangkan. Supaya apa? Orang-orang susah itu lebih senang mencari kesenangan di tempat pengajian daripada datang ke tempat hiburan. Sama Gus. Ngono dan Saya kalau pengajian hampir pasti menyampaikan ayat-ayat hadis-hadis yang menggembirakan. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Tidak memberikan ayat penjelasan yang ruwet-ruwet Gus.
Kenapa? Karena saya tahu, saya yakin jamaah saya sudah potongan-potongan ruwet. Di kajian yang ruwet tambah ruwet. Dan para jamaah perhatikan, Allahumma shalli ala Muhammad. Antum kalau kaji Quran, tugas Rasul itu disebut Allah langsung. Kanjeng Nabi tidak diberi cek kosong. Kanjeng Nabi diberi tugas langsung dengan caranya. Apa cara Rasulullah? Harus basyir, baru nadhir. Kalau panjenengan antum baca Quran, mesti kalau ada ayat tentang Rasulullah, basyir dulu, baru nadhir. Basyir itu menyenangkan, menggembirakan. Jadi dakwah itu harus menggembirakan. Baru nadhir, meden-medeni. Hanya 3 kali, 3 ayat, Allah membalik nadhir dulu, baru basyir. Yang pertama ketika Allah memerintahkan Nabi tegas kepada Abu Jahal dan kelompoknya. Jadi harus menggembirakan, basyir. Subhanallah. Jadi dakwah itu merangkul, tidak memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Menyenangkan bukan menakutkan. Bukan menakutkan, subhanallah. Ini itu. Betul. Harus menyenangkan. Aku ki metu saka mobil. Lah ada orang Gus, jamaah saya itu. Sampean kok wis gak gelem ngaji? Enggak yai, kok ngaji lagi apa? Lu saya lo di rumah sudah dimarahi istri. Dadak dionek-onekke karo kiai. Lah ke pengajian dimarahi sama kiainya. Makanya Imam Hasan As-Sadili itu mengatakan apa? Kalau kamu ngaji sama guru-gurunya nggak bisa membuat kamu ketawa, tinggalan wae. Guru kok gawe susah. Lho nguripe wis ruwet kok digawe ruwet iki lho. Kasdim kon ngaji digawe susah, wis gajine titik. Makanya yang menyenangkan saja. Maka kemudian apa? Di sini kita harus mengambil peran. Gak harus seperti Gus Fikri yang alim, gak harus nyeleneh seperti Gus Miftah, tapi kita punya peran. Maka urip aja kaya kuwaci. Wis murah nyampah pisan gitu. Minimal dakwahi anak istri ya Gus ya. Kenapa? Minimal dakwah kepada anak istri. Minimal dakwah kepada anak istri. Makanya istri saya pernah tak dakwai, saya pulang jauh-jauh, ngaji capek, minta ditolak sama dia. Aku capek bah, langsung tak dakwai. Ya wis, tak goleki kanca. Aku yang ngono tah. Aku capek kok, lah kesel berarti goleki kanca toh. Langsung istri saya masuk dengan dakwah saya. Yaudah bang, nggak jadi capek. Terus piye? Prasmanan mawon nggih. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku makanya kamu yang punya istri, kamu tanya sama istrimu nanti gimana, mau prasmanan? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita lakukan dari yang paling kecil, level keluarga. Dan ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Kalau panjenengan punya istri umpama, tidak mau sholat, tidak mau nutup aurat, ingatkan, itu Anda sudah berdakwah. Para istri, ibu-ibu yang sangat saya cintai, kalau bapak-bapak yang sangat saya hormati. Betul. Ibu-ibu kalau punya suami nun sewu, kok tidak mau jamaah ke masjid, didakwahi. Tapi dakwah itu harus dengan halus. Suami dibangunkan subuh, suruh jamaah, bu kok tidak mau, jangan disentak-sentak. Ojo disiram banyu, ojo ditempak-tempak. Gimana Gus caranya? Sampeyan kusuk-kusuk, sing alus, sing tepak, mesti tangi. Sing alus, Tepak. sing petak. Alus, tepak, mesti tangi. Ini Gus Fikri tidak bisa menjaga perasaan saya. Sudah seminggu saya meninggalkan rumah. Please jangan dilanjutkan ya. Kamu harus ngerti aku Ferguson. Cek kurang seminggu meneh ndak. Saya besok itu sampai rumah tanggal 25 pagi setelah perjalanan dari Madura. 26 jam 9, 25 siangnya dikit sudah harus berangkat ke Taiwan. Lanjut Hong Kong, baru pulang lagi tanggal 30 langsung bablas lagi. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Kok diceritani Gus Fikri kaya ngono? Kan loro, sakitnya tuh di sini gitu. Di sini.
Bapak Ibu, ketika kita berdakwah, walaupun level kecil ke anak, ayo nak maghrib, itu udah dakwah. Jadi jangan saya membayangkan seperti saya duduk di sini pakai serban, pakai jubah. Sampean kalau pakai serban, pakai jubah, malah diguyu-guyu wong. Kayak bakul es. Ada Habib cerita, dia pakai serban, pakai jubah, naik sepeda motor. Nyampe di parkiran, itu ada anak kecil-kecil teriak, mau karnaval di mana bro? Dan ketika kita berdakwah ke anak, ke istri, ke tetangga, terus begitu, maka Allahumma shalli ala Muhammad, kita menjadi manusia terbaik. Amin. Karena Allah sendiri yang dawuh, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Baca surat Fussilat ayat 31, 32 terus ke bawah. Siapakah? Waman ahsanu itu tafsirnya la ahada. Tidak ada seorang pun yang lebih baik mimman da'a ilallah daripada orang yang mengajak kepada Allah. Nah, Anda itu punya berarti siapa, jabatan, Gus? Itu berarti siapa? Tukang adan. Tukang adan. Tukang adan. Gitu. Memang di tafsir ayat itu ada dua tafsir. Yang dimaksud mimman da'a itu yang pertama al-muadzinun, tukang azan. Itu yang dimaksud di ayat ini. Orang paling baik orang yang mengajak ke jalan Allah, mengajak pada Allah. Tafsir pertama ini antara lain Nyai Aisyah. Nyai Aisyah nafsiri ayat ini adalah al-muadzinun. Tapi tukang azan. Tapi Ibnu Abbas punya versi lain. Ibnu Abbas nafsiri ayat ini wahum al-muallimun, orang yang mulang. Jadi Anda punya jabatan, gunakan untuk dakwah. Anda punya jabatan sebagai apa? Wakil bupati, sebagai komandan, sebagai ini, gunakan untuk dakwah. Untuk menolong agama. Anda tidak punya jabatan, Anda punya ilmu, tolonglah agama Allah dengan ilmu. Anda punya apa? Punya kekuatan, tolonglah agama Allah dengan kekuatan. Anda tidak punya jabatan, tidak punya, tapi Anda punya materi, tolonglah agama Allah dengan materi. Nyumbang, pengajian, nyumbang, Masya Allah. Kita akan menjadi manusia terbaik. Masya Allah. Monggo Gus. Urunannya telu Gus. Apa? Kalau Kanjeng Nabi itu kan dawuh mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Ya. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya benda, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwati, sedekah dengan tenaganya, rewang. Jadi pilihanmu ki mung telu le. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme nyocot. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi menjadi posisi seperti Habib Surah An-Najjar. Kalau kemudian kamu merasa, oh saya wakil bupati, dakwah dengan bil kolam, dengan tulisan, dengan kebijakan. Saya dengan Pak Polisi ini lebih ampuh Pak Polisi. Punya seragam coklat. Makanya seragamu dan harus menyelamatkan. Ojo ngimeten-medeni tok ndak. Walaupun sama-sama punya pistol. Kalau polisi pistolnya pistol peluru, kalau kiai pistolnya pistol air. Itu bukan pistol Gus, itu ATM. Alat tusuk manual. Jadi Pak Wagub, gunakan tanda tangan, keluarkan surat keputusan bupati. Aliran mengaing-ngaing macam-macam neko-neko nggak boleh masuk Jember. Surga kuwi, surga. Pak Wakapolres sama, dakwah dengan menggunakan bajunya, nangkepi maling, ngrebeki cah pacaran. Neng alon-alon wong wi adelekke. Aja malah melu wi ndak. Malah malu. Jadi kita contoh Habib Surah An-Najjar, orang yang tidak berilmu tetapi mempunyai kapasitas ngajak orang. Ini saya sampaikan siapa? Panitia pengajian Gus termasuk. Ini begitu meninggal ditangis oleh para malaikatnya Allah. Kita butuh banyak agen-agen seperti ini. Ayo ngaji, ngene Gus Fikri, no kajian rutin kalau ayo mangkat. Yuk besok ada pengajian sama Gus Miftah.
kamu posting di Instagram. Disinilah kemudian saya selalu mengatakan teknologi dakwah itu berkembang. Di zaman Kanjeng Nabi bilisan, retorika Kanjeng Nabi itu ketika berbicara semua orang terkesima. Termasuk banyak pemimpin bangsa ini yang punya retorika yang luar biasa. Salah satunya siapa? Bung Karno, bilisan, dengan menggunakan kekuatan lisannya. Makanya orang itu kadang-kadang kalau ngomongnya menarik, itu, ya Allah, itu nyeweneng gini. Enak, bilisan. Khatibun nas biqadri ukulihim, berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka di sini saya dituntut untuk jeli. Saya ngaji di tempat umum menggunakan bahasa apa, di lokalisasi seperti apa. Ketika saya datang ke diskotik seperti apa, saya ke pesantren seperti apa, saya ke perguruan tinggi seperti apa, itu dengan metodologi yang berbeda-beda karena biqadri ukulihim. Saya nggak mungkin menyampaikan hadis yang berat ketika berbicara di hadapan mbak-mbak lokalisasi. Nggak mungkin. Saya ngaji sama anak-anak kafe. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Buyar orang ono sing sholat. Kalau saya ditanya, bagaimana dengan hadis itu Pak Kiai? Katanya orang mabuk sholatnya tidak terima oleh Allah 40 hari. Saya jawab, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Maka saya pernah dihakimi sama kiai-kiai gara-gara saya ngajak pemabuk sholat di pinggir jalan Malioboro. Tak ajak sholat, goblok-gobloknya saya. Miftah goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Apa kowe iki ra tau maca hadis salate wong mabuk ra tampa karo Gusti Allah 40 dina? Dasar pekok. Tak jawab. Ditampa ora urusane cangkemmu. Ae bilang gitu. Tapi urusane pangeranku. Lah kalau mereka sholatnya nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Wong bendino mabuk. Bahkan mereka bikin paguyupan namanya pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Saya kemarin Gus pengajian di Kediri, ya Allah, sepanjang kali sampai 3 kilo jamaah yang hadir, kanan kiri 3 kilo. Di samping panggung tuh cangkemnya bengok-bengok karena sangat banyaknya orang. Ternyata apa? Pemabuk. Mereka habis mabuk, ngerti malam itu ada pengajian dengan Gus Miftah, mereka datang. Ini menurut sebagian panitia aib, bagi saya ini prestasi. Wong mabuk jek gelem ngrungokke ngaji. Jangan kamu anggap sebagai sebuah aib. Kalau ini mereka dianggap aib, lah mereka kapan mau mendengarkan pengajian kita? Makanya gak ada masalah. Kayak saya di tempat Surabaya, di bekas Gang Doli, preman-preman mantan germo semuanya ikut. Ada preman perutnya gede ditato beduk. Wah, wih tato apa le? Beduk bah. Kenapa perut kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU. Ya Allah. Tato beduk itu perutmu? Iya. Duduk endi ngisore tak golek. Ora ketemu. Bil lisan. Kemudian di zaman Utsman mulai berkembang lagi dakwah itu menggunakan apa? Bil kolam. Sudah mulai nulis. Maka mulai ada kitab hadis dibukukan macam-macam. Itu zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lah, mohon maaf. Kayak bentuk titik non di bawah, non di atas 1, ba di bawah 1. Itu juga perkara bid'ah. Jadi orang-orang yang teriak bid'ah itu mohon maaf, kowe ra iso maca mushaf Quran. Wong zaman Kanjeng Nabi rongono Quran. Zaman Kanjeng Nabi ngajinya begini, Gus Fikri mengucapkan kalimat, saya tirukan al-imla. Jadi nggak bisa kalau kemudian hari ini harus sama dengan Rasulullah. Zaman Kanjeng Nabi rongono mushaf dul. Zaman Kanjeng Nabi rongono tajwid, rongono nahwu, rongono harokat. Lah kowe saiki harus kembali ke zaman Rasulullah. Kowe ra bakal iso maca Quran. Goblokmu dul aku. Lah iya toh. Masa Anda kembali kepada Rasulullah? Kan aneh. Karena zaman Rasulullah belum ada titik koma dan lain sebagainya. Itu yang memberi titik koma ulama zaman Sayyidina Utsman namanya Abu Aswad Ad-Duwali. Ad-Duwali. Jadi kalau kemudian kita nggak pakai itu, nggak mungkin kita bisa ngaji. Harus sama dengan Rasulullah. Aku yang mesake banser saya umurnya 30 tahun rong rabi. Bid'ah tur mesake. Wong Kanjeng Nabi nikahnya umur 25 tahun. Kok kamu 30 tahun belum menikah? Kan berarti bid'ah.
Ora padha karo Kanjeng Nabi. Bid'ah dolalah kamu. Lah ya bahaya dul. Ayo. Mesti tolak karo sing wedok. Akhirnya malah ngomong cintamu kaya G30 SPKI. Maksudnya Mas, banyak pengkhianatan. Kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menikahi Siti Aisyah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta itu harganya 20 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa menikahi Siti Aisyah? 400 juta. Ketika menikahi Sayyidatuna Khadijah, mahar Kanjeng Nabi 60 ekor unta. Yang tadi saya maksud itu 60 ekor unta, ada riwayat lain mengatakan 20 ekor, bukan Aisyah, Khadijah. Bukan Aisyah, Khadijah. Coba, kalau 20 ekor unta saja sudah 400, lah 60. Kue rabine kapan? Kalau 60 kali 20 juta 20 udah 1,2 M. 1 miliar, Pak. Itu mahar Rasulullah. Jadi jangan pernah mengatakan Rasulullah miskin. Ini yang sering saya sampaikan, tolong narasumber mubalik, jangan keliru memberikan gambaran kepada umat, Rasulullah itu orangnya miskin. Masya Allah, Anda menghina Rasulullah. Rasulullah itu kaya. Ini menikah dengan Nyai Khadijah, maharnya 1,2 M. Saya kemarin menikahkan ada santri Gus, maharnya kulhu 3 kali. Mending ini 20 ekor, tengu. Coba. Jadi jangan kemudian kita dengan gampangnya harus sama dengan Rasulullah. Nabi Muhammad itu orang yang sangat ideal. Saya mau tanya sama Anda, Nabi Muhammad jadi nabi sama jadi pedagang lebih lama mana? Jadi pedagang. Jadi nabi itu hanya 23 tahun, dari usia 40 sampai 63. Jadi pedagang 25 tahun. Jadi idealnya jadi pendai, jadi kiai itu kaya Kanjeng Nabi, sugih dhisik baru dadi nabi. Sugih dhisik baru dadi kiai. Berarti makanya usah dulu disangoni kan? Apanya? Enggak usah disangoni karena sudah kaya kan? Yang enggak ada masalah. Kalau memang kalian tidak cinta sama aku, ya maafi muskilah. Daripada awakmu cintamu kaya KFC. Apa wi? Oke cabangi. Mbak oke biang bahane malam ini. Oke cabang. Jadi harus cerdas para jamaah ini ya. Jadi Rasulullah itu tidak miskin. Kanjeng Nabi itu kaya. Tadi pedagang 25 tahun terus iya. gimana? Enggak kaya gimana? Cuma loman, gaya hidup sederhana. Kamu tahu nggak bedanya sederhana sama miskin? Sederhana kalau miskin bedanya apa? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Lah kaya awakmu iki miskin, aku sederhana, beda ya, beda. Jadi orang miskin tuh makan nasi sambal, ya karena memang adanya cuma nasi dan sambal. Tapi kalau orang sederhana sebenarnya bisa makan macam-macam, tapi dengan kesederhananya yang dimakan tetap nasi sambal. Itu namanya sederhana. Maka kemudian ada istilah sumaker sama kirmasu. Sumaker itu apa? Sugih macak kere. Sekarang yang paling banyak kirmasu, kere macak sugih. Kanjeng Nabi diberi harta yang berlimpah, HP yang terbaru, kulkas 4 pintu, mobil Velfire Gus, Velfire. Cuma sampean kan putih, saya hitam Gus Velfire-nya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Katanya beliau tadi, kamu putih aku hitam. Kamu bilang, kalau kamu dasar kamu hitam, kamu jawab. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah hitam tapi menyenangkan. Hidup orang hitam. Bukan, maksud saya putih, mobil Gus Miftah Velfire putih. Saya nggak bilang saya nggak mau dikira pamer, bahaya. Ya, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi diberi. Kanjeng Nabi menolak. Kanjeng Nabi dahulunya apa? Ata'lamun. Saya nemu ini di Ihya. Saya nemu hadis ini di Ihya. Ata'lamuna
ata'lamuna 3 kali. Rasulullah mengatakan, kamu tahu annal bidzadzata minal iman. Sesungguhnya sederhana, gaya hidup sederhana itu bagian dari keimanan. Jadi Kanjeng Nabi bukan miskin tapi sederhana. Setiap habis ngimami sholat Kanjeng Nabi, sholat Isya, Kanjeng Nabi ngerogoh sak jubahnya. Uang yang ada di jubah beliau diberikan semua kepada sahabat. Sahabat Abu Bakar yang mulia nangis, ya Rasulullah, kalau semuanya engkau berikan kepada sahabat, untuk besok jenengan dan keluarga apa? Untuk belanja, untuk makan apa? Apa jawab Rasulullah? Sesuk wis ono rezekine dhewe. Malam ini jangan sampai aku tidur, aku bawa uang. Kenapa? Kanjeng Nabi dawuh punya tesis yang luar biasa. Halalud dunya hisab wa haramuha iqab. Aku turu kok duwe-duwe akeh, hisabku suwi. Karena dunia itu kalau halal hisab, kalau haram jadi iqab, siksa. Makanya kenapa saya tidak pernah bawa uang? Ya karena saya tidur nggak mau bawa uang. Ya tak titik bang, ngapa goblok menang? Karena bisa di iqab ini loh. Saya ingat betul Gus, dulu itu saya pas bangun pondok, bangun masjid sama bangun rumah. Saya lebih dahulukan bangun rumah. Kenapa? Kalau saya bangun masjid dulu Pak, baru bangun rumah, pasti jadi fitnah. Begitu masjid jadi kok saya bangun rumah, orang kan bilang, itu loh Miftah iso bangun rumah, mergo oleh turangan semen songko masjid. Jadi potensi dakwah ini kemudian di Nahdlatul Ulama harus berkembang bil kolam. Zaman Wali Songo yang ketiga ya, bisakofah dengan budaya. Maka muncul lagu-lagu ngileke Pak Bupati supaya ra korupsi wakil bupati, lagu ini jundule gundul pacul. Kuwi ngileke wakil bupati supaya ra korupsi. Gundul pacul. Itu boleh lagu gundul pacul mau nggih puji-pujian ning masjid. Ora percaya sesuk bar subuh jajalan. Sholatu khairum minan naum, gundul pacul. Itu lagune Wali Songo. Turi-turi putih ngajari tentang kematian. Seruku-seruku patok babakan toharoh. Bisakofah mengenalkan gamelan kepada umat Islam untuk mengenalkan Islam kepada orang-orang waktu itu. Dan sekarang bil medsos. Saya ekstrim ya Gus ya. Di beberapa pondok saya mengatakan, coba ditinjau larangan pondok pesantren santri tidak boleh membawa HP. Saya pengen santri itu bawa HP nggak ada masalah, tapi akses dan jamnya itu dibatasi. Nggak usah pakai nomor HP, tapi pakai WiFi. Pondok pesantren menyediakan WiFi. Seminggu sekali atau 2 kali santri diizinkan membawa HP dengan jam terbatas. Suruh membuat akun-akun medsos. Anda bayangkan di Kediri itu, Lirboyo tok potensi santrinya semuanya cabang berapa? 28.000. Dan hari ini kita kalah di wilayah medsos. Mereka membuat buzzer satu orang punya 10 sampai 50 akun untuk menyerang tokoh NU. Satu orang ini mempunyai 50 sampai bahkan 100 akun. Sementara di NU santri masih dilarang bawa HP. Kalau saya nggak ada masalah, tapi akses dibatasi. Suruh follow kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Di NU itu akun Instagram follower paling banyak itu saya. Itu masih di bawah 1.925.000. Gus Friki berapa? Sementara kelompok Minhum Gus sudah 3 juta, 2 juta, 5 juta. Karena followernya ini luar biasa. Dan ini potensi dakwah yang luar biasa. Ada Pak Komandan, ada Pak Kasdim, ada Pak Kapolsek. Anda punya pistol. Satu pistol begitu Anda tembakkan, satu pistol, satu peluru, satu kepala. Tapi ketika saya posting 1 menit di Instagram, Anda tahu yang nonton minimal 100.000. 1 menit ucapan saya bisa membidik 100.000 kepala. Belum yang dibagikan ulang. Dan ini potensi dakwah yang luar biasa. Makanya kamu punya medsos jangan lebay. Sing di follow kiai-kiai NU. Kowe duwe Instagram sing di follow, ya Allah Vanessa Angel. Ya.
Itu siapa Gus Vanessa Angel itu Gus? Alah wingi njaluk kiriman foto ya ora. Maaf Gus, kalau ada nomor HP-nya? Oh ada saya. Saya semua artis ada. Aura kasih. Semuanya ada saya. Lu cinta Luna. 1 menit saya berbicara di Instagram itu bisa nembak ratusan ribu orang. Bahkan banyak yang ditonton sampai jutaan orang. Ketika saya berbicara soal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya posting di Instagram cukup 1 menit saja. Berapa yang nonton? Ratusan ribu bahkan jutaan. Saya hari ini ngomong di sini paling banyak yang hadir berapa sih sampai luar atas dan sebagainya? Yang hadir di sini? Saya ngomong 1 jam lebih sama Gus Fikri. Tapi kalau kemudian Anda punya tim medsos, teman-teman YouTuber, ini akan bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Inilah hebatnya medsos hari ini. Coba, YouTube itu hari ini sudah mengalahkan televisi. Setiap kali saya posting di YouTube sama Deddy Corbuzier yang dulu sering trending itu, yang nonton sampai 5 juta orang. Anda tahu, kalau viewernya itu 5 juta, logika orang YouTube ternyata dikalikan 8 kali, Gus. Jadi kalau YouTube saya itu ditonton 5 juta penonton, itu sama halnya yang nonton 5 kali 8, 40 juta. Logikanya dari mana? Wong sak masjid ini nonton YouTube bareng, itu mung dihitung 1 tok. Saya hari ini nyetel YouTube, yang di atas semua, yang di bawah saya tontonkan kepada Anda. Walaupun yang nonton ini sebenarnya ada orang 10.000, di YouTube itu yang nonton tetap ditulis 1. Karena yang buka cuma saya tok. Dan hari ini di Jawa Timur, di Surabaya, di Gresik, Sidoarjo, Tuban, Lamongan, warung-warung makan, warteg-warteg nonton YouTube pengajian Gus Miftah rame-rame. Betapa dahsyatnya kekuatan potensi dakwah bil medsos. Kenapa tidak kita maksimalkan? Jadi aturan kaku santri nggak boleh pegang HP. Oke lah, kita mapping ukuran SMA ke atas boleh, yang SMP belum. Bahkan kita kasih pelatihan medsos. Kenapa nggak kita pikirkan? Kalau enggak, selamanya kita kalah. Ini bisa jadi program wakil bupati, ke sekolah, ke pondok dan sebagainya. Tak kandani bro. Kenapa kita nggak melek medsos? Malah YouTube sing mau tonton, ya Allah, miabi. Ya. Ojo kono Gus Fikri. Siapa lagi itu miabi Gus? Mohon maaf Gus Miftah, ini sekaligus saya mengucapkan terima kasih panjenengan semua. Kita baru beli perlengkapan multimedia untuk Majelis Rotibul Haddad. Alhamdulillah senilai 40 juta sehingga sekarang setiap pengajian rotib bisa live YouTube. Wah, kan keren. Potensi ini semakin lama akan semakin berkembang. Kelompok Minhum itu betul-betul didanai dengan dana jutaan dolar. Saya pernah ketemu dengan ahli tentang medsos ini. Bagaimana dia menggambarkan kepada saya, ini loh Gus kejamnya medsos hari ini. Pengen menjadikan figur kondang itu gampang, pengen menjatuhkan orang kondang jadi hancur itu juga gampang. Makanya saya bilang, orang kayak saya ini jangan sampai salah. Bener saja dicari-cari kesalahannya, apalagi kalau sampai saya salah. Maka coba Anda lihat yang terjadi dengan Gus Muafik, dihajar kanan kiri sampai bengep, sampai bengep. Maka ya Pak, semuanya lah Gus Fikri doakan saya lah, jangan sampai kemudian saya terpeleset. Aku kira misuh, tapi lah kepleset orang. Kan misuh kita dosa. Sing dosa ki misuwi. Lah aku misuwi Gus Fikri ki dosa. Lah misuwi aku dhewe lah ya ora apa-apa. Kayak Gus Dur itu kan sukanya menertawakan dirinya sendiri. Kayak Gus Dur begitu membuka pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, Gus Dur itu sangat islami ya kalau pengajian mengucapkan salam. Loh, saya itu mengucapkan salam bukan karena saya sebagai orang Islam. Saya pengen tahu ada yang datang apa enggak. Karena enggak bisa melihat. Karena begitu dijawab, Waalaikumsalam. Begitu dijawab Waalaikumsalam baru konangan. Oh ana jamaah toh. Jadi
Gus Dur itu kelasnya menertawakan dirinya sendiri. Lah, saya pengen kajian-kajian seperti Rotib, kajiannya Gus Fikri dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita kemas dengan indah, itu akan menjadi konten-konten media sosial yang luar biasa. Saatnya orang NU menguasai per-YouTubean. Saatnya orang NU tidak hanya punya ya, menguasai Facebook. Kamu jangan lebay. Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Justru jangan sebaliknya, malah menjadi wasilah mendapatkan murka Tuhanmu. Saiki apa-apa diposting ra jelas. Apa meneh bulan puasa sesuk Gus. Bah. Traweh dulu guys, ceklet. Ya, pentingnya apa? Buka puasa ning panti asuhan, alhamdulillah membersamai mereka adem. Tak pikir nyumbang, nunut buka. Kuwi ra ono isine blas, kuwi umuk. Coba Gus Miftah posting apa di Instagram, kamu repost. apik repost. Gus Bahak, Gus Muafik, Gus Nadir, selebgram itu. Ini di repost apa enggak luar biasa? Jangan kamu galau, mau galau-galauan tok. Awan-awan bulan poso, tabung gas 3 kg di foto, posting Facebook. Serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ki katarak? Merasa beda ki degan karo tabung gas 3 kg. Kurma wi lho di foto, cekrek posting Instagram. Kok kurma apa? Coro di foto. Posting Instagram. Kurma, guys. Matane. Kadang-kadang sekarang itu lebay, Gus. Baca Quran sambil selfie, share sedang baca Quran. Kok Quran tuh Gus? Ngarep Ka'bah wi lho. Hai guys. Lu tahajud itu Gus, waktu sujud noleh cepret gitu. Sing paling cilaka mau dipamerke ra iso Gus. Poso, modar to cangkeme ayo. Lah pamerke kepiye? Nah. Makanya besok di akhirat itu mohon maaf Anda lupa lihat surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan berbicara. Pertanyaan saya, kenapa yang berbicara tangan? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya, dengan jari jemarinya, dengan jempolnya, membuli, memaki, mencaci, menghina dengan menggunakan drijinya, melalui apa? Postingan-postingan di Instagram, di Facebook, yang berbicara tangan. Kamu menghina orang sudah tidak lagi menggunakan lisan, tapi menggunakan jempol. Hari ini paling marah. Dulu saya masih kecil, masih remaja, lihat biskup keluar. Sekarang lihat biskup, film di biskup keluar di biskup. Sekarang biskupnya diundang masuk ke rumah. Dan mohon maaf Bapak Ibu. Saya sama, saya lihat Miyabi nggak perlu ke Jepang Pak saya. Bapak Ibu, insya Allah salah satu kajian kita sudah saya rancang. Nggak tahu nanti saya tempatkan di masjid mana. Salah satu temanya adalah ketika dunia dalam genggaman. Insya Allah. Jadi sekarang berbuat ini. Kalau kemudian ini menjadi wasilah kebaikan, kenapa nggak Anda lakukan? Hati-hati, jangan hanya untuk lebay-lebayan. Besok itu malaikat munkar nakir, malaikat di hari pembalasan sudah tidak punya buku catatan. Sekarang malaikat rokib atid itu nganggur tak kandani. Nggak perlu mencatat amalmu. Kenapa? Sudah kamu dokumentasikan sendiri di dalam HP-mu. Bagi sampai ngisengnya mau live kok kebangetan tau. Jadi besok begitu Allah mengatakan kepada malaikat, subhu, hisab dia malaikat. Malaikat orang gua tulisan belas, gue bangga. Mau diar malaikat orang gua tulisan. Begitu malaikatnya datang apa? Keluarkan HP-mu, morongos. Langsung buka dokumentasinya ada semua. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini, karena saya masih ditunggu di Ambulu. Saya pengen kawan-kawan memaksimalkan HP ini. Kowe iki njaluk pulsa mbokmu bermanfaat. Jadi rezekine mbokmu berkah. Untuk apa? Untuk dakwah menggunakan HP-mu. Kamu cari postingan-postingan yang bagus, terutama kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian kamu sebarkan, kamu repost. Insya Allah itu akan membawa kebaikan bagi Nahdlatul Ulama. Sudah jam 12:30. Saya harus pindah ke Ambulu. Yang mau ikut silahkan sana. Ya saya mau pindah ke sana, nggak usah mbahmu.
ora urunan cerewet. Saya ajak untuk membaca sholawat hasbi robbi jalallah bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelumnya minta hadiah Fatihah untuk istri saya, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Flash HP-nya dihidupkan. Hasbi Flash HP dihidupkan. Jalallah ma fi qalbi. HP-nya tolong dikeluarkan, flash-nya dihidupkan. Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما جمعا منصورا جمعا مرزوقا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة